Akrofobia. Akrofobia adalah ketakutan yang ekstrim dan tidak masuk akal terhadap ketinggian. Meski semua orang akan merasa sedikit cemas atau berhati-hati ketika berada di ketinggian. Tapi bagi penderita akrofobia, ketakutan yang timbul bahkan dapat menyebabkan serangan panik, sesak nafas, pusing, mual, gemetar hebat, histeris, dan bahkan pingsan. Orang dengan fobia ini tak hanya merasa takut ketika berada di tempat tinggi, tapi juga bisa merasakan ketakutan ekstrim hanya dengan melihat foto atau video yang ada kaitannya dengan ketinggian. Dan yang lebih parahnya lagi, orang dengan fobia ini bahkan bisa merasa takut hanya dengan membayangkan dirinya berada di tempat tinggi. Meski belum bisa dipastikan apa yang menyebabkan fobia ini bisa muncul pada diri seseorang. Tapi pengalaman traumatis pada masa lalu, seperti hampir atau pernah terjatuh dari ketinggian, melihat orang lain terjatuh dari ketinggian, atau pernah terjebak di tempat tinggi, bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini. Selain itu, melihat orang tua atau orang terdekat yang juga takut akan ketinggian juga dipercaya bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini. Selain menimbulkan gejala fisik yang ekstrim, fobia ini juga sangat membatasi kehidupan sehari-hari penderitanya, karena penderita fobia ini akan selalu menghindari tempat-tempat tinggi seperti tangga, balkon, jembatan, gedung, atau bahkan bukit. Entomofobia. Entomofobia adalah ketakutan yang ekstrim dan tidak rasional terhadap serangga. Orang dengan fobia ini tak hanya merasa takut ketika melihat serangga secara langsung, tapi juga bisa merasakan takut hanya dengan melihatnya melalui foto atau video. Dan yang lebih parahnya lagi, orang dengan fobia ini bahkan bisa merasa takut hanya dengan memikirkan serangga atau bahkan hanya sekedar membicarakan serangga. Ketika berhadapan langsung dengan serangga, orang dengan fobia ini akan mengalami gejala fisik yang sangat serius seperti jantung berdebar kencang, sesak nafas, gemetar tak terkendali, mual, pusing, otot menegang, atau bahkan pingsan. Ketakutan terhadap serangga ini juga sangat luas, meliputi semua jenis serangga seperti ngengat bapomet, semut, lalat, nyamuk, kecoa, dan serangga lainnya. Seperti kebanyakan fobia lainnya, entomofobia ini juga belum bisa dipastikan apa penyebabnya. Namun, pengalaman traumatis pada masa lalu dipercaya juga bisa menjadi penyebab munculnya fobia ini. Contohnya, seperti pernah terluka akibat serangga, pernah ditakut-takuti menggunakan serangga, pernah melihat orang lain meninggal dunia akibat serangga, atau bahkan pernah melihat orang lain mengalami infeksi parah akibat serangga. Tak berhenti sampai di situ, paparan media seperti film horor atau berita yang membicarakan kengerian serangga juga dipercaya dapat menyebabkan fobia ini bisa muncul pada diri seseorang. Selain menimbulkan gejala fisik yang ekstrim, entomofobia ini juga dapat membatasi kehidupan penderitanya, karena penderita fobia ini akan selalu takut dan menghindari tempat-tempat yang berpotensi ada serangganya. Thalassofobia. Thalassofobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap perairan luas dan dalam seperti danau besar, laut, atau bahkan samudra. Yang perlu kalian ketahui, orang dengan fobia ini tak takut terhadap air. Tapi mereka lebih takut terhadap kedalaman, kegelapan, dan ketidakterbatasan air yang luas, serta potensi bahaya yang ada di sana. Contohnya seperti bencana, makhluk berbahaya yang tidak diketahui, hingga potensi tenggelam. Dan ditambah lagi fakta bahwa hanya sekitar 5% dari lautan di bumi ini yang telah dijelajahi, menambah kengerian perairan luas bagi penderita fobia ini. Orang dengan fobia ini tak hanya takut ketika berada langsung di perairan luas, tapi juga bisa merasakan takut hanya dengan membayangkan atau bahkan hanya sekedar melihat foto atau video yang ada perairan luasnya. Lagi-lagi, thalassofobia ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Tapi pengalaman traumatis pada masa lalu diduga juga bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini. Misalnya seperti pernah tenggelam di laut, pernah melihat orang lain tenggelam, atau bahkan pernah mengalami atau melihat kerusakan yang timbul akibat tsunami.
Selain itu, paparan media juga bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini. Misalnya, seperti pernah melihat berita atau video yang menampilkan korban dan kengerian bencana tsunami, pernah melihat berita orang meninggal karena tenggelam, atau bahkan pernah melihat berita yang menampilkan betapa mengerikannya terdampar di tengah lautan. Tak hanya itu, film horor yang menggambarkan betapa mengerikannya lautan juga bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini pada diri seseorang. Dan perlu diketahui, orang dengan fobia ini akan mengalami berbagai gejala fisik yang ekstrim ketika mereka dihadapkan dengan perairan luas. Gejala-gejala itu bisa meliputi sesak nafas, tubuh menjadi lemas tak terkendali, pusing, mual, gemetar, nyeri dada, kesemutan, atau bahkan pingsan. Dan jika kalian masih penasaran kenapa lautan itu bisa sangat mengerikan, kalian bisa lihat video lama channel ini. Linknya bisa dicek di deskripsi. Monofobia. Monofobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap kesendirian, ditinggalkan, atau isolasi. Orang dengan fobia ini tak hanya akan merasakan kecemasan atau kepanikan yang ekstrim ketika mereka sedang sendirian, tapi juga bisa merasakan ketakutan yang intens hanya dengan membayangkan kesendirian. Di mana saking ekstrimnya rasa takut akan kesendirian, penderita fobia ini akan mengalami gejala fisik yang sangat serius ketika mereka sedang sendirian. Contohnya, seperti jantung berdebar kencang, berkeringat berlebihan, gemetar, mual, pusing, menangis histeris, hingga depresi. Sama seperti fobia lainnya, monofobia ini juga belum diketahui apa penyebabnya. Tapi lagi-lagi pengalaman traumatis pada masa lalu juga bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini. Misalnya, seperti pernah ditinggal oleh orang terdekat di situasi yang berbahaya, pernah mengalami kecelakaan, konflik, atau bencana ketika sendirian, atau bahkan trauma akibat ditinggal mati oleh orang-orang terdekat. Skopofobia. Skopofobia adalah ketakutan yang ekstrim, tidak masuk akal, dan berlebihan ketika ditatap atau diawasi oleh orang lain. Ketakutan yang timbul pada fobia ini tidaklah sederhana, melainkan kecemasan yang sangat parah dan dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari penderitanya. Di mana orang dengan fobia ini seringkali merasa kalau tatapan orang lain itu mengandung penilaian, penghakiman, atau bahkan ancaman. Dan tak berhenti sampai di situ, penderita fobia ini bahkan seringkali merasa kalau tatapan orang lain itu mengandung ejekan, kritik, dan bahkan celaan meskipun hal itu tak terbukti kebenarannya. Ketakutan pada fobia ini juga tak hanya muncul ketika penderitanya ditatap oleh orang lain, tapi juga bisa muncul hanya dengan membayangkan dirinya ditatap oleh orang lain. Di mana ketika ditatap oleh orang lain, orang dengan fobia ini akan mengalami gejala fisik yang sangat serius seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar kencang, berkeringat berlebihan, mual, otot tegang, dan bahkan tremor. Sama seperti fobia lainnya, penyebab skopofobia ini juga belum bisa dipastikan, tapi ada beberapa faktor yang diduga bisa menjadi pemicu fobia ini. Faktor pertama adalah pengalaman traumatis pada masa lalu. Contohnya seperti pernah dibully, pernah dipermalukan di depan umum, atau pernah mengalami suatu kejadian yang membuat sangat malu di depan umum. Faktor kedua adalah perubahan penampilan fisik yang ekstrim. Misalnya fisik berubah akibat kecelakaan atau fisik berubah akibat penyakit medis. Faktor ketiga adalah kondisi neurologis tertentu, misalnya mengidap kondisi Tourette atau epilepsi yang menyebabkan seseorang melakukan gerakan atau perilaku yang menarik tatapan atau perhatian orang lain. Yang perlu kalian ketahui, skopofobia ini juga sangat berdampak negatif pada kehidupan penderitanya. Karena dapat membuat penderitanya sulit untuk mengikuti sekolah, sulit untuk berinteraksi di tempat kerja, mengganggu hubungan sosial, dan mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Phasmophobia. Phasmophobia adalah ketakutan yang berlebihan, tidak rasional, dan persisten terhadap hantu atau hal-hal berbau supranatural. Bukan hanya sekedar takut ketika bertemu hantu, orang dengan fobia ini juga akan sangat ketakutan ketika melihat film horor, video horor, memainkan game horor, melihat foto hantu, mendengar cerita horor, atau bahkan hanya sekedar membayangkan hantu.
Di mana saking takutnya jika penderita fobia ini dihadapkan dengan hal-hal berbau supranatural, mereka akan mengalami gejala fisik yang sangat serius seperti jantung berdebar kencang, badan gemetar hebat, pusing, berkeringat berlebihan, susah tidur, telinga berdenging, mual, atau bahkan pingsan. Selain itu, orang dengan fobia ini juga akan sangat menghindari hal-hal yang berbau supranatural seperti film horor, cerita horor, game horor, atau bahkan tempat sepi dan gelap. Seperti fobia lainnya, pasmofobia ini juga belum dipastikan apa penyebabnya. Tapi ada beberapa faktor yang diduga bisa menjadi pemicu fobia ini. Faktor pertama adalah pengalaman traumatis pada masa lalu. Misalnya, seperti pernah mengalami kejadian yang sangat menakutkan terkait dengan hal-hal supranatural atau pernah merasa terancam pada situasi yang berhantu pada masa kanak-kanak. Kedua adalah faktor budaya, misalnya sering mendengar cerita mitos lokal yang menceritakan betapa menakutkannya makhluk-makhluk supranatural. Ketiga adalah faktor media, misalnya terlalu sering menonton film horor, mendengar cerita hantu, atau terlalu sering membaca cerita mengerikan yang berkaitan dengan hantu. Trypanofobia. Trypanofobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak masuk akal terhadap jarum suntik. Fobia ini bukanlah rasa tidak nyaman biasa, melainkan ketakutan yang sangat parah ketika melihat jarum suntik dan bahkan dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan perawatan medis. Orang dengan trypanofobia tak hanya takut ketika melihat jarum suntik, tapi juga bisa merasakan ketakutan yang hebat hanya dengan membayangkan jarum suntik atau hanya sekedar mengetahui kalau dia akan disuntik. Di mana jika dihadapkan dengan jarum suntik, orang dengan fobia ini akan mengalami gejala fisik yang sangat serius seperti mual, pusing, berkeringat berlebihan, lemas, panik yang hebat, jantung berdebar kencang, histeris, dan bahkan pingsan. Lagi-lagi, trypanofobia ini juga belum diketahui apa penyebabnya. Tapi pengalaman traumatis pada masa lalu dipercaya bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini. Misalnya, seperti pernah ditakut-takuti dengan jarum suntik ketika masih kecil, pernah merasakan kesakitan yang sangat hebat ketika disuntik, atau bahkan pernah terluka parah oleh jarum. Selain itu, melihat orang terdekat menderita atau tersiksa akibat jarum suntik juga dipercaya bisa memicu fobia ini muncul pada diri seseorang. Hipnofobia. Hipnofobia adalah ketakutan yang ekstrim dan tidak masuk akal terhadap tidur. Fobia ini bukanlah kesulitan tidur, melainkan ketakutan yang sangat serius terhadap tidur dan dapat sangat mempengaruhi kehidupan penderitanya. Karena penderitanya akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari tidur meskipun tubuh mereka sudah sangat lelah. Meski penyebab pasti fobia ini belum diketahui, tapi ada beberapa alasan yang diduga bisa menyebabkan fobia ini muncul. Misalnya seperti takut meninggal atau tidak bangun lagi setelah tidur, takut mimpi buruk, atau takut tak bisa mengendalikan diri setelah tidur. Selain itu, pengalaman traumatis pada masa lalu juga dipercaya bisa menyebabkan fobia ini muncul. Misalnya, seperti pernah mengalami bencana ketika sedang tidur, pernah mengalami perampokan ketika sedang tidur, atau bahkan hanya sekedar sering mengalami ketindihan. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika sudah memasuki waktu tidur atau malam, orang dengan fobia ini akan mulai mengalami gejala fisik yang sangat serius seperti jantung berdebar kencang, nyeri dada, mual, muntah, gemetar, atau bahkan berkeringat dingin. Dan tak berhenti sampai di situ, karena sering menghindari tidur, orang dengan fobia ini akan mengalami kelelahan ekstrim, kesulitan berkonsentrasi, suasana hati mudah berubah, penurunan sistem kekebalan tubuh, hingga masalah kesehatan lainnya. Geliofobia. Geliofobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak masuk akal terhadap tawa, baik tawa sendiri maupun tawa orang lain. Orang dengan fobia ini tak hanya merasa tidak nyaman ketika mendengar atau melihat orang tertawa, tapi juga bisa mengalami serangan panik atau bahkan kecemasan yang sangat hebat ketika mendengar tawa atau hanya sekedar cekikikan. Meskipun terdengar aneh, fobia ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari penderitanya.
dan bahkan mungkin membuat penderitanya menghindari interaksi sosial karena takut tiba-tiba melihat atau mendengar orang lain tertawa. Meski belum diketahui secara pasti apa penyebab fobia ini, tapi lagi-lagi pengalaman traumatis pada masa lalu diduga bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini. Misalnya, seperti pernah dibully dan ditertawakan di depan umum, pernah ditertawakan karena tak sengaja melakukan hal yang sangat memalukan, atau bahkan pernah menjadi bahan tertawaan tanpa sebab. Tak hanya sekedar takut, orang dengan fobia ini akan mengalami berbagai gejala fisik yang sangat serius ketika melihat atau mendengar orang lain tertawa, misalnya seperti mual, pusing, jantung berdebar, tercekik, berkeringat berlebihan, hingga histeris ingin melarikan diri. Hylophobia. Hylophobia adalah ketakutan yang ekstrim dan tidak masuk akal terhadap hutan, pohon, atau kayu. Orang dengan fobia ini tak hanya akan mengalami ketakutan yang ekstrim ketika berhadapan langsung dengan hutan, tapi juga bisa mengalami kecemasan yang hebat ketika membayangkan atau melihat hutan melalui foto atau video. Fobia ini juga sangat mengganggu kehidupan sehari-hari penderitanya, terutama mereka yang tinggal di daerah yang banyak pepohonan atau sering melewati jalanan yang banyak pohonnya. Sama seperti kebanyakan fobia lainnya, hylophobia ini seringkali berakar dari pengalaman traumatis pada masa lalu. Misalnya seperti pernah tersesat di hutan, pernah diserang hewan buas di hutan, pernah mengalami kecelakaan di hutan, atau hal mengerikan lainnya yang berhubungan dengan hutan. Selain itu, paparan media seperti film horor, dongeng, atau berita yang menggambarkan kengerian hutan juga dipercaya bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini. Orang dengan fobia ini tak hanya mengalami ketakutan yang ekstrim ketika dihadapkan dengan hutan atau pohon, tapi juga bisa mengalami gejala fisik lainnya seperti mual, jantung berdebar kencang, muntah, pusing, telinga berdenging, sesak nafas, gemetar, atau bahkan pingsan.